Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Belajar Ngomong. Ini sudah episode keempat. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti seri Belajar Ngomong dari episode 1, 2, 3 sampai sekarang episode keempat. Teman-teman, pada saat saya melakukan perekaman video ini adalah hari Sabtu, tanggal 12 Rabiul Awal. Teman-teman semua, tanggal 12 Rabiul Awal diyakini oleh umat Muslim di seluruh dunia sebagai hari dilahirkannya Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Nah, di video ini saya ingin sedikit mengajak teman-teman semua untuk merenung atau mencoba musabahah ya namanya ya, untuk merenungkan diri sendiri, untuk merenungkan apa yang telah kita lakukan selama ini. Saya tidak akan membahas perihal agama karena saya tahu saya bukan ahlinya, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, walaupun dulu pernah pesantren tapi sebentar, tidak cukup untuk menimba banyak ilmu dan kemudian menyampaikan kepada teman-teman semua karena takutnya ada salah. Tapi ada tapinya nih teman-teman. Saya punya satu kisah yang selalu saya ingat dan selalu saya jadikan sebagai cerita untuk melakukan introspeksi. Jadi ketika saya ingat cerita ini, kadang-kadang saya melihat lagi ke diri saya, perbuatan saya, apa yang saya lakukan, sehingga kadang-kadang menjadikan saya sadar. Cerita ini adalah cerita tentang Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya pada suatu hari seorang pemuda mendatangi Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Pemuda itu bertanya kepada Imam Hasan, "Wahai Imam, saya ini hampir setiap hari berbuat maksiat, hampir setiap hari berbuat dosa. Tapi kenapa Allah belum juga memberikan saya teguran? Allah belum juga menghukum saya, padahal hari-hari saya diliputi dengan keburukan." Mendengar pertanyaan itu, Imam Hasan Al-Basri tidak langsung menjawab, tapi ia malah mengajukan balik pertanyaan. "Wahai pemuda, apakah engkau bisa bangun di sepertiga malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud?" Pemuda itu menjawab, "Tidak." Imam Hasan kemudian melanjutkan, "Itulah seberat-beratnya hukuman yang Allah berikan kepadamu. Tidak ada hukuman yang lebih berat selain daripada Allah meninggalkanmu. Tidak ada lagi hukuman yang lebih berat selain daripada Allah mencabut nikmat ibadah dari dalam hatimu. Tidak ada lagi hukuman yang lebih berat selain Allah membiarkanmu hidup dalam ketersesatan. Kamu dibiarkan jauh dan terus saja menjauh, sehingga ketika kamu melaksanakan dosa, kamu merasa biasa saja. Tidak ada penyesalan dalam hatimu." Pemuda itu kemudian merenung dan dia menyadari apa yang telah terjadi. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala itu memberi teguran kadang dalam bentuk, ini menurut saya Allah Subhanahu wa taala itu memberi teguran kadang dalam bentuk yang tidak kita sadari. Mungkin kita merasa biasa saja, merasa hidup ini tentram-tentram saja, padahal sebetulnya ada hal-hal yang Allah sampaikan kepada kamu atau kepada kita semua, tapi karena kita lalai, karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita, sehingga pesan-pesan atau apa yang Allah sampaikan itu tidak menjadikan diri kita berubah atau tidak bisa kita terima. Nah, di momen 12 Rabiul Awal ini kembali kita mengingat bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW dulu memberikan tuntunan kepada kita, mengenalkan kita, membawa mungkin nenek moyang kita dulu ya, dari zaman jahiliyah ke zaman Islam yang penuh kedamaian, yang penuh cinta dan penuh rahmat. Maka dari itu di hari ini
Mari kita sejenak untuk merenungkan kembali apa yang sudah kita perbuat di dalam hari-hari kita. Kemudian saya juga ada sedikit cerita tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang hatinya mungkin tidak ada keburukan dalam hatinya. Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa benci. Hati Nabi Muhammad SAW itu selalu diliputi dengan cinta. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW itu berjalan-jalan di tengah kota. Kemudian beliau bertemu dengan seorang pengemis. Beliau lihat pengemis itu kondisinya matanya buta, kemudian pakaiannya juga lusuh, kemudian kotor, dan banyak hal-hal lain yang miris untuk dilihat. Rasulullah SAW kemudian memberi makan pengemis itu dengan menyuapinya, dengan kelembutan beliau menyuapi pengemis itu. Dalam prosesnya, ketika Rasulullah SAW memberikan suapan demi suapan, pengemis buta itu bercerita kepada orang yang sedang menyuapinya. Kurang lebih dia berkata, "Wahai pemuda baik hati, hatimu sangat baik. Tapi bolehkah aku memberikan saran kepadamu? Jika suatu hari kamu bertemu dengan seorang yang bernama Muhammad, kamu jangan pernah mendengarkan ucapannya. Dia adalah pembohong, dia adalah tukang sihir, dia adalah pendusta, dan dia adalah orang yang menjerumuskan kita pada kesesatan dan keburukan." Kurang lebih begitu yang disampaikan oleh pengemis buta itu. Mendengar pernyataan itu, Rasulullah SAW hanya tersenyum. Kemudian beliau pulang. Kegiatan memberi makan pengemis buta itu dijalani oleh Rasulullah SAW di setiap harinya. Kemudian Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hal ini diwafatkan. Kemudian seluruh orang itu merasa kehilangan dan berusaha untuk melanjutkan apa yang Rasulullah selama ini sudah kerjakan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Sayyidati Fatimah radhiyallahu anha tentang apa yang rutinitas yang dilaksanakan Rasulullah selama ini. Sayyidati Fatimah radhiyallahu anha menjawab bahwa Rasulullah SAW sering memberi makan pengemis buta. Dan mendengar cerita itu, Abu Bakar langsung teringat. Dia kemudian pergi ke pusat kota, dia mencari pengemis buta itu dan kemudian memberinya makan. Ketika akan memberi makan pengemis buta itu, tiba-tiba pengemis buta itu menolak. "Siapa kamu?" Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. "Kamu bukan orang yang setiap hari memberi aku makan." Mendengar pernyataan itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian terkejut. Dan dalam hatinya bertanya, kenapa pengemis ini bisa tahu bahwa dirinya bukanlah Rasulullah SAW yang setiap hari memberikan pengemis buta itu makanan. Dalam kebingungannya, pengemis itu melanjutkan, "Kamu bukan orang yang setiap hari memberiku makanan. Karena orang yang setiap hari memberiku makanan selalu memperlakukan aku dengan lembut. Sebelum dia memberiku makanan, pakaianku selalu diganti, tubuhku selalu dibersihkannya, makanan selalu dihaluskannya. Dan kamu bukan orang yang setiap hari memberiku makan." Mendengar cerita itu, Abu Bakar As-Siddiq kemudian meneteskan air mata. Dia mengingat kembali akan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar bercerita kepada pengemis buta itu bahwa saya bukanlah
orang yang setiap hari memberimu makan. Karena orang yang setiap hari memberimu makan sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengemis buta itu bertanya, memangnya siapa yang setiap hari memberiku makan? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjawab, dia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Mendengar pernyataan itu, pengemis buta itu kemudian menangis sejadi-jadinya dan dia menyatakan masuk Islam pada saat itu juga. Teman-teman semua, dari cerita ini kita bisa mengambil satu hikmah bahwa kadang keburukan itu tidak harus dibalas dengan keburukan. Kadang kejahatan tidak harus dibalas juga dengan kejahatan. Keburukan yang dibalas dengan kebaikan itu jauh lebih mulia daripada dibalas dengan kejahatan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang berlebihan, terutama terkait cerita yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan apabila saya ada kesalahan. Jangan lupa untuk doakan saya, semoga menjadi lebih baik lagi dan bisa memberikan manfaat. Terima kasih, sampai jumpa di Belajar Ngobrol episode selanjutnya.